Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi pada pagi hari ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tema yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu pertolongan Tuhan selalu ada. Yohanes pasal 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus, orang yang dikasihinya, itu jatuh sakit. Tetapi Yesus memilih untuk tidak bersegera mengunjungi Lazarus. Hati siapa yang tidak panik jika Yesus merespon sebuah permintaan dengan cara demikian? Terkesan tidak peduli. Bisa jadi demikian. Yang lebih mengecewakan adalah akhirnya Yesus datang di saat Lazarus sudah terkubur 4 hari lamanya. Kata-kata Marta itu menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya, bahwa semuanya itu sudah terlambat. Lazarus sudah mati. Jadi apa yang bisa Yesus lakukan? Setibanya Yesus di Betania dan mengetahui bahwa Lazarus telah 4 hari berada dalam kubur. Jika mayat telah 4 hari berada dalam kubur, jelas bahwa mayat itu pasti sudah mulai membusuk. Kedatangan Yesus ditanggapi secara berbeda oleh Marta dan Maria. Marta pergi menjemputnya, sementara Maria tinggal di rumah. Marta sepertinya menyesali mengapa Yesus tidak segera datang ketika ia menginformasikan perihal sakitnya Lazarus kepadanya. Meskipun demikian, ia meyakini bahwa Yesus memiliki akses khusus kepada Allah dan mampu melakukan sebuah mujizat. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Marta mengakui bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus Allah, yang dapat melakukan tanda-tanda ajaib karena Allah menyertainya. Sampai di sini Marta belum menyadari bahwa Yesus sendiri adalah Mesias yang memberikan kehidupan. Ia baru berada pada tahap pemahaman bahwa Yesus adalah seorang perantara Allah dan manusia. Sebelum memanggil Lazarus dari makamnya, Yesus berdoa, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Doa ini didengar oleh semua yang ada di sana. Setelah berdoa, Yesus berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus kemudian datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Dengan mujizat ini, mereka juga percaya bahwa Yesus, Dia yang diutus oleh Allah, mempunyai kuasa penuh atas kematian. Dalam situasi terdesak, kita selalu menuntut Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita secepatnya. Tapi kenyataannya, Tuhan justru sengaja tinggal 2 hari, 2 bulan, 2 tahun, atau lebih lama lagi, dan tidak bersegera menolong kita ketika hal itu terjadi. Masihkah kita tetap berharap dan percaya kepadanya saat kita melihat kenyataan bahwa segalanya sudah terlambat? Apakah kita masih mempercayainya untuk menolong kita? Belajar dari kisah Maria dan Marta hari ini, kita diajak untuk terus mengingat pesan Yesus. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat percaya. Jujur saja, untuk tetap percaya dan menantikan Tuhan di saat situasi yang bagi kita sudah terlambat itu tidaklah mudah. Namun di situasi terdesak dan seolah terlambat, inilah Tuhan sedang menguji kepercayaan kita. Ketika Tuhan sengaja menunda permohonan kita, atau bahkan ketika semuanya sudah terlambat, akankah kita terus berharap kepadanya dan percaya? Atau sebaliknya, kita mulai kecewa kepadanya? Dalam buku Why Humans Like to Cry mengungkapkan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang meneteskan air mata karena pengaruh emosi. Tangisan adalah respons alami terhadap penderitaan dan sekaligus kemampuan berempati. Manusia dapat menangis karena kesakitan, kehilangan, ancaman, sukacita, dan lain-lain. Namun, kesedihan adalah penyebab utama mengapa manusia menangis. Tuhan Yesus pun menangis. Namun ada perbedaan antara tangisan Maria, Marta, dan tangisan Yesus. Maria dan Marta menangis karena 2 hal. Pertama, karena kehilangan saudaranya. Kedua, karena merasa Tuhan Yesus terlambat datang sehingga Lazarus meninggal. Tangisan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah 100% manusia yang mampu merasakan kesedihan Maria dan Marta. Namun berbeda dengan tangisan manusia. Tangisan Yesus juga melambangkan kesedihannya sebagai Tuhan, karena Dia ingin manusia belajar percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Adakah yang kita tangisi hari ini? Ketika kita menangis karena merasa pertolongan Tuhan terlambat dan keadaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ingatlah, Tuhan juga ikut menangis untuk kebaikan kita. Dia ingin kita belajar percaya dan berserah kepadanya. Dia ingin kita terus bertumbuh di dalam iman, sehingga kita dapat semakin serupa dengan Dia. Hapuslah air mata dan katakanlah pada Tuhan, "Ya Tuhan, aku percaya padamu dan aku mau berjalan bersamamu
selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami supaya hidup kami semakin hari semakin bergantung kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, kegiatan kami. Tuhan, tuntunlah kami, pimpinlah kami, sehingga apapun yang kami perbuat, semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.